memberikan edukasi mengenai COVID-19 pada anak usia dini jadi tantangan bagi orang tua. Penting menggunakan cara yang mudah dimengerti agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Psikolog anak dan keluarga Sani Budianti Hermawan memberikan tips agar anak usia dini tidak stres menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kebiasaan dan pola hidup kita sehari-hari. Mulai dari membatasi diri untuk keluar rumah, bekerja, hingga belajar di rumah harus selalu menggunakan masker, sampai lebih sering mencuci tangan. Tentu perubahan ini membuat sebagian besar orang merasa tidak nyaman, terutama anak usia dini. Guna meminimalisir terjadinya stres pada anak usia dini, orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak beradaptasi dengan lingkungannya selama pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 9 bulan ini. Psikolog anak dan keluarga Sani Budianti Hermawan mengatakan, anak-anak stres menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Sani, normalnya dunia anak-anak lebih banyak bermain dengan teman-teman sebayanya. Sementara dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah meminta semua pihak termasuk anak-anak menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang bertolak belakang dengan tahapan perkembangan anak-anak. Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani ini mengatakan ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk meminimalisir agar anak tidak stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti terus memberikan semangat pada anak hingga menjaga komunikasi dengan teman sebayanya. Kayak gini, anak-anak dia dalam era pandemik ini pasti akan mengalami stres. Karena tadi naturalnya kan dia bermain di luar dengan teman, tapi kan sekarang terbatas sekali. Nah, oleh karena itu orang tua tidak boleh memutus hubungan mereka dengan teman-temannya. Salah satunya memang kita semangati untuk secara virtual mereka tetap berhubungan. Mereka tetap bisa berkontak langsung dengan teman. Karena kan mereka itu sekarang belajar juga kan banyak kan online semua kan. Iya, betul. Ya, jadi jangan lupa bahwa memang orang tua menyemangati. Kadang-kadang tuker-tukeran foto, pengalaman dan sebagainya itu juga menyenangkan. Makanya untuk orang tua yang paham bahwa anak itu butuh pertemanan tadi, itu malah di encourage ya. Dan jangan sampai malah di stop gitu. Jangan udah nggak usah ngobrol-ngobrol. Padahal sebenarnya itu penting. Jadi dalam pembagian waktu setiap harinya itu tetap anak ada belajar, tetap ada anak berteman, berhubungan dengan orang, tetap ada berkegiatan. Selain itu, agar tahapan pengembangan anak tetap berjalan di dalam rumah, orang tua perlu menjelaskan pandemi COVID-19 sesuai dengan bahasa anak. Penjelasan situasi pandemi COVID-19 ini menggunakan bahasa anak yang mudah dicerna dan tidak menimbulkan ketakutan. Orang tua harus tahu nih, tahapan perkembangan anak tuh di mana sih? Kalau dia dalam usia yang memang masih dini, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah bahasanya harus nyambung. Jadi bahasanya harus dimengerti dulu oleh anak. Kemudian kita juga kasih tahu. Jadi kita juga jadi role model. Jadi kita misalnya kayak pakai masker, kita cuci tangan dulu. Anak biasanya ngikutin, gitu. Nah, jadi menurut saya adalah jangan sampai orang tua menekan anak waktu memberitahu sehingga anak malah stres. Menurut Sani, orang tua juga harus lebih kreatif dalam menjelaskan situasi ini dengan lebih bersahabat dan intonasi menyenangkan. Namun butuh ketenangan bagi orang tua untuk mensiasati situasi ini. Selain itu, yakinkan pada anak bahwa situasi pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tim Liputan Jawa Pos TV.